Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan di Timur Tengah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana perkembangan pendidikan di masa kuno sebelum datangnya Islam. Kemudian kita akan membahas juga seperti apa perkembangan dunia pendidikan di masa Islam. Setelah itu kita akan membahas apa yang terjadi dengan dunia pendidikan di Timur Tengah setelah terjadinya kolonialisme atau kolonialisasi. Dan kemudian seperti apa perkembangan pendidikan di Timur Tengah di masa modern, termasuk seperti apa juga para ilmuwan-ilmuwan mereka di masa modern. Teman-teman sekalian, wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang merupakan titik temu antara tiga benua, benua Asia, Eropa, dan juga Afrika. Karena itu, berbagai peradaban besar pernah melintasi dan juga menghidupi wilayah Timur Tengah. Maka pendidikan yang ada di wilayah Timur Tengah merupakan pendidikan yang juga merupakan salah satu pendidikan yang terbaik di dunia lintas masa. Yang pertama kita akan membahas seperti apa sebenarnya dunia pendidikan di Timur Tengah sebelum datangnya Islam. Ada beberapa pusat pembelajaran yang sudah berkembang di wilayah Timur Tengah di masa lalu atau di masa kuno. Salah satunya yang paling penting adalah di wilayah Irak. Irak merupakan wilayah yang memiliki peradaban tertua di dunia. Salah satu peradaban tertua di dunia. Ada banyak kekaisaran besar yang tumbuh di wilayah Irak, seperti kerajaan Babilonia, Sumeria, Assyria, dan lain sebagainya. Dan dengan peradaban yang besar tersebut, mereka juga memiliki sistem pendidikan tersendiri yang sangat mirip dengan sistem pendidikan di masa modern, di mana ada murid dan juga guru. Selain itu, di wilayah Mesir kuno juga sudah berkembang ilmu pengetahuan dan juga baca tulis ribuan tahun sebelum datangnya Al-Masih, ya, sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Sistem pendidikan yang dikembangkan di Mesir juga sangat mirip dengan yang ada di masa modern. Mereka belajar menggunakan buku, mereka belajar menggunakan tempat duduk, dan lain sebagainya, ada guru dan murid. Namun salah satu hal menarik adalah di wilayah Mesir kuno, perempuan tidak diizinkan belajar, sedangkan yang boleh belajar hanya laki-laki saja. Kemudian masuklah ke masa Islam. Berbagai wilayah di Timur Tengah kemudian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan umat Islam. Dan ketika umat Islam datang, ada kewajiban untuk belajar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Maka bersamaan dengan penyebaran Islam, menyebar pula ilmu pengetahuan, dan selain itu muncul pula beberapa institusi pendidikan di wilayah Timur Tengah di bawah kekuasaan umat Islam. Dan salah satu yang penting adalah masjid, teman-teman sekalian. Masjid merupakan salah satu pusat pendidikan di wilayah Timur Tengah di masa Islam. Selain masjid, biasanya tidak jauh dari masjid dibangun pula madrasah, yang di sana juga merupakan salah satu komponen penting atau institusi pendidikan penting di wilayah Timur Tengah. Dan madrasah ini kemudian teman-teman berkembang ke berbagai wilayah di dunia Islam, di kota-kota penting di Timur Tengah, seperti di Baghdad, kemudian di Kairo, di Damaskus, di Basrah, di Kufah, dan lain sebagainya. Dan bersamaan dengan berkembangnya institusi pendidikan tersebut, berkembang pula ilmu pengetahuan, dan semakin bertambah banyak pula ilmuwan-ilmuwan dan juga pelajar-pelajar yang belajar di tempat-tempat tersebut. Dan perlu kita ketahui teman-teman sekalian, ada beberapa cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam. Salah satu yang paling penting tentu saja adalah filsafat dan sains. Filsafat merupakan ilmu yang sudah dikembangkan oleh sebagian ilmuwan-ilmuwan di Yunani seperti Aristo, Plato, dan lain sebagainya. Selanjutnya ilmu-ilmu tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di masa Daulah Abbasiyah.
ada beberapa khalifah yang memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti Abu Ja'far al-Mansur, Abdullah al-Ma'mun, dan Harun al-Rasyid. Khalifah-khalifah penting ini kemudian mendirikan beberapa institusi pendidikan, termasuk membangun sebuah pusat penerjemahan besar yang ada di kota Baghdad, yang kita kenal sebagai Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Rumah kebijaksanaan ini atau Baitul Hikmah ini kemudian menjadi pusat penerjemahan yang dibawa ke sana buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai cabang ilmu dan dari berbagai wilayah di dunia dan dari berbagai bahasa, yang kemudian semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari situlah teman-teman sekalian, kemudian ilmuwan-ilmuwan muslim menelaah buku-buku tersebut dan menghasilkan berbagai buku-buku baru yang merangkum ilmu pengetahuan yang sudah dihasilkan umat manusia di masa lalu dan menjadikannya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Filsafat merupakan salah satu cabang ilmu penting yang dibahas. Yang salah satu ulama penting muslim yang muncul saat itu adalah Al-Kindi, yang dianggap sebagai bapaknya para filosof. Yang kemudian selain itu muncul pula ilmuwan-ilmuwan lain dari berbagai cabang keilmuan, seperti dari bidang kedokteran. Di madrasah-madrasah umat Islam juga membahas ilmu sains, dan salah satu ulama penting dari dunia Islam yang muncul adalah Ibnu Sina yang menciptakan buku Al-Qanun fi Tibb atau kaidah-kaidah dalam kedokteran. Buku ini memiliki popularitas yang sangat luas dan bahkan menjadi rujukan di negara-negara Eropa. Selain itu, matematika juga menjadi bidang penting yang dipelajari oleh umat Islam di berbagai institusi pendidikan di masa Islam. Ada beberapa ilmuwan-ilmuwan matematika yang mengembangkan ilmu matematika menjadi semakin maju lagi. Salah satunya yang paling penting adalah Al-Khwarizmi, yang dianggap sebagai penemu angka 0, dan dia pula yang mengembangkan ilmu cabang matematika, yaitu aljabar. Selain itu, ditemukan pula berbagai bagian-bagian lain dari matematika, seperti ada trigonometri, kemudian ada logaritma, dan lain sebagainya, yang dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Al-Battani dan juga Al-Haytami. Selanjutnya teman-teman sekalian, setelah masa Islam, masuklah dunia Islam dan Timur Tengah ke masa kolonialisme atau kolonialisasi. Di masa ini dunia pendidikan mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari pendidikan di Barat. Maka mulai terjadi beberapa perbedaan dan juga perkembangan. Apa saja perkembangan dan perbedaannya teman-teman sekalian? Yang paling menonjol adalah penggunaan kurikulum. Kurikulum menjadi lebih sistematis di masa-masa modern ini, terpengaruh oleh kurikulum yang ada di negara-negara Barat. Selanjutnya adalah bahasa pengantar. Sebelumnya bahasa Arab merupakan bahasa yang paling dihormati dan yang digunakan di berbagai kegiatan keilmuan di wilayah Timur Tengah. Namun sekarang muncul pula bahasa-bahasa lain. Di Turki menggunakan bahasa Turki, kemudian di Iran menggunakan bahasa Iran dan bahasa Persia. Dan selain itu bahasa-bahasa Barat juga mulai digunakan, seperti bahasa Inggris dan bahasa Perancis yang memiliki popularitas cukup luas di wilayah Timur Tengah. Selain itu, dimulai pula sistem pembelajaran aktif yang tidak hanya mengandalkan ceramah dari pengajar, tetapi juga melibatkan para pelajar untuk ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, ada juga kegiatan-kegiatan yang lebih mengembangkan sisi kreativitas dan juga inovasi, yang mengajak siswa untuk berpikir tentang hal-hal yang lebih baru. Selanjutnya, hal yang paling penting lagi yang terjadi pasca modernisasi dan kolonialisasi adalah munculnya gelar-gelar dan juga sertifikasi dalam pendidikan yang nantinya menjadikan pendidikan terstandarisasi melalui sertifikat dan juga ijazah. Dan sistem pendidikan modern ini, teman-teman sekalian, ternyata juga menghasilkan banyak ilmuwan-ilmuwan besar juga di Timur Tengah yang memiliki kontribusi di berbagai cabang-cabang ilmu pengetahuan. Dan sebagian dari mereka juga berhasil mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Antara lain ada Ahmad Zewail, salah satu
tokoh di Mesir yang merupakan pakar ilmu kimia yang pernah meraih Nobel di tahun 1999. Selain itu ada juga Abdus Salam, salah satu ilmuwan dari Pakistan ya, meskipun konteksnya di luar Timur Tengah, tetapi juga masih tetangga dan juga masih bagian dari dunia Islam. Dia juga sempat memenangkan Nobel Fisika di tahun 1979. Kemudian ada juga Muhammad El-Baradei dari Mesir yang pernah memenangkan Nobel Perdamaian di tahun 2005 dan dia merupakan salah satu pakar ilmu nuklir yang disegani di dunia internasional. Ada pula Nawal El-Saadawi, salah satu tokoh perempuan yang juga sangat disegani di dunia ilmu pengetahuan. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh lain seperti Pervez Hutboy, kemudian juga Shirin Ebadi yang merupakan salah satu tokoh feminis yang sangat dihormati di wilayah Iran. Demikian teman-teman sekalian, kita sampai kepada kesimpulan bahwa pendidikan di Timur Tengah berkembang dengan cukup progresif sejak masa sebelum Masehi, kemudian di masa Islam, dan juga di masa-masa modern, dan telah muncul kampus-kampus terbaik pula di berbagai wilayah di Timur Tengah, dan salah satunya yang paling progresif kita bisa lihat muncul di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan di wilayah Qatar, dan di beberapa negara-negara lainnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Dan jangan lupa baca juga materi yang ada di MOOCs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.